Pemirsa, temuan tim investigasi TNI Angkatan Darat menyebutkan kuatnya jiwa korsa diduga menjadi alasan para oknum prajurit Kopassus yang menyerbu dan juga membunuh 4 penghuni lapas Cebongan. Meski tidak ada satupun alasan yang dapat dijadikan pembenaran, aksi yang dilakukan 11 prajurit elit tersebut kembali memicu keprihatinan mengenai penegakan hukum dan juga kondisi sosial masyarakat kita. Jiwa korps atau jiwa korsa versus penegakan hukum, itulah tema yang akan kita bahas dalam Metro Pagi kali ini. Akan saya perkenalkan narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama adalah mantan Kepala BIN, yaitu Jenderal Purnawirawan AM Hendro Priyono. Selamat pagi Pak Hendro. Selamat pagi. Ada juga Pak Hendardi dari Ketua Setara Institut. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Hendardi. Dan pagi. juga bergabung bersama kami dari Bandung, yaitu anggota Komisi 1 DPR, Pak TB Hasanuddin. Selamat pagi Pak TB. Selamat pagi. Oke, baik. Saya akan pertama kali ke Pak Hendro Priyono. Sebenarnya bagaimana Pak pembinaan dan juga penerapan dari jiwa korsa ini di tubuh TNI? Jiwa korsa saya kira itu datang dengan sendirinya untuk orang yang satu nasib, satu penanggungan, dan satu tugas dan kewajiban. Saya tidak begitu suka itu kalau kesimpulan ini hanya pada jiwa korsa saja. Itu hanya satu dari 4 hal yang sangat penting yang ada dalam diri prajurit. Karena semuanya ini adalah karena panggilan kewajiban. Sebenarnya kalau kita mau menghadap-hadapkan penegakan hukum, ini bukan pada jiwa korsa, dihadap-hadapkannya itu pada panggilan moral. Jadi antara moral dan hukum, moral itu menentukan orang itu baik atau tidak baik prajurit itu. Kalau hukum menentukan salah atau benar gitu. Seandainya perbuatan prajurit yang karena panggilan hati kewajibannya, dia melakukan kesalahan, itu masalah hukum. Tapi dia bukan prajurit yang jelek, dia prajurit yang baik. Jadi walaupun dia salah, tapi secara moral dia baik dan dia prajurit yang baik. Oke, bagaimana di dalam tubuh TNI itu sanksi dan juga reward and punishment dari jiwa korsa ini Pak? Bagaimana bisa sampai TNI mempunyai rasa solidaritas yang begitu kuat hingga akhirnya bisa salah kaprah seperti ini? Menurut saya jiwa korsa bukan hanya di tentara. Sama-sama kita satu keyakinan umat. Misalnya umat Islam, sesama umat Islam ada jiwa korsa. Orang yang sependeritaan, sama-sama susah, itu jiwa korsa. Ya tidak, makanya saya bilang bukan hanya masalah di perdebatan soal jiwa korsanya. Ya. Tapi bagaimana panggilan kewajiban, Sun Tzu bilang ini di dalam doktrin tentara di seluruh dunia. Seorang prajurit yang baik adalah yang melaksanakan tugas kewajibannya tanpa ada tekanan dari atasannya. Dia kerjakan. Sekarang kita kalau melihat kasus seperti ini, kasus per kasus kita lihat ya, kasus Cebongan kita lihat. Kita harus objektif. Artinya objeknya dulu kita lihat, jangan kita subjeknya saja. Jangan objeknya artinya ini objek yang dibicarakan ini apa? Ini kan preman, gitu. Preman ini adalah musuh dari masyarakat Jogja. Kebetulan saya orang Jogja. Ya. Kita itu sudah resah masyarakat ini. Dan yang belakangan terakhir ini terjadi kejadian ini saya lihat ya tanggal 20 Maret itu dibacok Sertu Sriono, ya, anggota Intel Kodim Korem. Dibacok oleh preman. Ini kelompoknya preman yang namanya Johan itu, preman narkoba dan biang kerok bener. Orang Jogja tahu semua. Dan ke tanggal 20 dia membunuh Serka Heru Santosa itu ya. Dan kemudian hukum di sini seolah-olah bisu. Ya kita sekarang ingat itu Cicero punya adagium begini bunyinya. Kalau hukum bisu, senjata bunyi. Silence leges intre arma. Karena itu mereka pegang senjata bunyi ya, karena dia merasa hukum bisu. Dan itu kewajibannya menyelamatkan rakyat, menyelamatkan masyarakat Jogja. Jangan lupa solus populi supreme lex. Ya, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Oke, baik. Pak TB, apakah Pak TB juga setuju dengan Pak Hendro Priyono jika ini bukanlah dilihat dari jiwa korsanya, ini jiwa korsa juga bukanlah pembenaran yang baik begitu dari TNI? Baik, jadi begini ya, teori-teori jiwa korsa atau biasa disebut dengan bahasa Prancis itu l'esprit de corps, itu dikenalkan oleh seorang petempur yang bernama Napoleon Bonaparte di Prancis di sana.
bahwa teori perang itu tidak bisa dimenangkan oleh prajurit yang hanya bisa bertempur sendiri-sendiri, tetapi dalam unity, dalam sebuah kesatuan yang terorganisir dengan baik. Dan kemudian para prajurit itu dibuat sedemikian rupa agar memiliki jiwa korsa yang baik di tempat pertempuran. Rasa senasib sepenanggungan, kemudian saling menolong, saling berbagi, saling mengingatkan, saling menjaga, dan saling melindungi. Dan itu adalah kunci pokok di dalam sebuah kemenangan peperangan. Nah, itu menjadi roh ya dalam sebuah operasi-operasi yang dilakukan oleh angkatan perang di mana saja. Kalau seandainya akhirnya menjadi salah ini- kaprah seperti ini, Pak, karena sebagai aparat penegak hukum harusnya Ya. juga harus menghormati hukum. Apakah ada yang salah dengan pembinaan jiwa korps yang ditanamkan di tubuh TNI? Jadi menurut hemat saya, jiwa korsa tidak yakin saya akan menjadi sesuatu yang kemudian yang tadi disampaikan, bahwa nanti menjadi sebuah alasan. Menurut hemat saya, dalam keadaan damai tidak ada masalah. Ya, dalam kehidupan biasa pun ketika kita punya teman sakit, kita menengok, membantu dan sebenarnya tidak ada masalah. Jadi jangan menyalahkan jiwa korsa. Sebab kalau ini menjadi disalahkan, maka bisa jadi ya kita akan menjadi sesuatu ya pasukan yang memang tidak memiliki jiwa korsa itu, respect de corps itu, dan itu fatal akibatnya kalau itu kemudian dipersalahkan. Kalau menurut hemat saya setuju ya. Kemudian ada sebuah tindakan itu barangkali banyak hal faktornya ya, bukan karena jiwa korsa itu. Misalnya begini, bayangkan istri Sertu Heru itu kan dalam keadaan hamil tua. Suaminya dibunuh oleh sekelompok preman. Dan itu menimbulkan rasa kemarahan siapapun. Masyarakat di Jogja itu benar-benar muak dengan premanisme yang kemudian dibiarkan. Bahkan di situ ada, kalau tidak salah, mantan anggota kepolisian yang terlibat di dalamnya. Dan itu menimbulkan rasa kebencian, rasa marah. Dan itu mungkin menjadi sebuah pencetus ya daripada mereka itu bergerak ke lapangan. Ini harus menjadi masalah. Baik, jadi harus menjadi bahasan kita semua. Ya. Intinya sebenarnya ada masalah. Intinya saya hukum tidak bekerja, jadi ada jiwa korsa yang bertindak seperti itu ya. Bukan jiwa korsa yang bertindak, tapi ada keinginan untuk melawan ketika hukum itu tidak bisa mengatasi keadaan di masyarakat. Ketika hukum atau penegak hukum membiarkan kejahatan itu di jalan-jalan merajalela. Oke, Pak TB, kita tahan dulu. Nanti juga akan kita minta tanggapan dari Pak Hendardi. Namun kita harus ikuti informasi terkini dalam Headline News sesaat lagi. Kembali dalam Metro Pagi pemirsa, masih dalam dialog jiwa korsa versus penegakan hukum, di mana Komandan Jenderal Kopassus Majen TNI Agus Sutomo mengatakan siap bertanggung jawab terkait kesalahan 11 anggotanya yang melakukan penyerangan ke Lapas Cebongan. Meski tindakan yang dilakukan anggotanya merupakan tindakan spontanitas untuk membela kehormatan dan juga harga diri kesatuan, namun Agus Sutomo menghormati proses hukum. Dan kita akan melanjutkan dialog tersebut. Bagaimana tanggapan dari Pak Hendardi mengenai begitu cepatnya proses investigasi dari TNI Angkatan Darat dan juga jiwa bertanggung jawab yang ditunjukkan oleh Komandan Kopassus? Ya, yang pertama saya kira kita mesti apresiasi juga ya bahwa temuan yang dilakukan oleh TNI AD ini berhasil cepat ya menemukan siapa yang melakukan pembunuhan itu. Itu tentu satu hal yang mesti diapresiasi. Karena ini langka terjadi di TNI AD dan waktunya juga begitu singkat, tapi saya kira memang yang paling memetik insentif politik dari sini ya SBY lah ya. Kenapa, Pak? Ya iyalah, karena di tengah desakan publik atas kasus ini untuk diungkap dan tidak begitu besarnya respon dari SBY, tapi kemudian ada pengumuman semacam ini kan dia memetik insentif yang paling tinggi. Lebih besar gitu, Pak ya. SBY atau lebih besar Pak Kasat ini insentif Bagaimana? politik ya? Pak Kasat. Ya Pak Kasat kan iparnya Pak SBY. Jadi sama saja. Jadi sama, ya, melalui Kasat lah. Tapi ini berarti insentif politik dalam artian memang tujuan ini bukan tujuan untuk mencari dukungan politik, tetapi kebetulan momen yang tepat. Ya saya kira enggak. Ya mungkin momentumnya tepat atau apa. Saya bukan
tukang ramal, jadi saya pikir nggak tahu saya karena apa. Tapi satu hal tentang soal tadi jiwa korsa tadi ya, saya kira hal itu memang saya setuju pada Pak Hendro bahwa ada itu di semua elemen ada, tidak saja di militer tentu saja ya, solidaritas apa atau kecintaan pada korps dan sebagainya ya, tetapi di dalam militer terutama menurut saya sih itu bisa dipujikan apabila itu ada di medan perang, memang jiwa itu diwujudkan gitu ya, diwujudkan di medan perang dan bukan di tempat lain yang bukan tempatnya gitu ya. Nah, kalau di medan perang tentu saja saya kira itu mesti kita pujikan kalau ada misalnya militer yang disandera atau mesti harus teman-temannya kemudian melakukan satu ini. Ya, tetapi kalau ini kemudian diterapkan di dalam ini, saya kira itu satu hal yang keliru. Justru menurut saya ini ada ajaran di dalam militer sendiri yang mungkin mesti diperbaiki bahwa justru kalau mereka melakukan menerapkan jiwa korsa itu di dalam konteks yang lain ya, itu hukumannya malah harus berat. Gitu, menurut saya begitu ya. Nah, bahwa menurut ada persoalan lain, persoalan hukum lain ya, bahwa ada soal masalah preman dan sebagainya, itu masalah betul, itu ada satu masalah tersendiri yang saya kira penegakan hukum dalam soal semacam itu tidak tegas. Bukan saja tidak tegas, tapi seringkali juga preman-preman ini kan dipelihara juga sebetulnya ya oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang membutuhkan itu pada satu waktu dia butuhkan, pada saat dia tidak butuhkan dia sikat juga seperti masa lalu. Nah, ini saya kira itu satu soal preman. Tapi yang ingin saya tegaskan ya, mau dia preman ataupun apa, saya kira tidak ada satupun alasan pembenar untuk kemudian kita membunuh ya mereka, apalagi membunuh di lapas di satu tempat, di satu tempat yang hak-hak mereka sudah diambil sebagian oleh negara ya, itu seperti kita nembak gedebong pisang itu. Oke. Ya. Pak TB, bagaimana tanggapan dari Pak Hendro jika memang harus ada yang dibenahi dari jiwa korsa? Bagaimana cara membenahi jiwa korsa yang agar tidak salah kaprah seperti ini lagi, Pak TB? Saya kira begini ya, kalau soal jiwa korsa itu kan sesuatu yang baik. Jiwa korsa bisa diterapkan di semua lapisan masyarakat. Dalam keadaan damai, jiwa korsa itu dalam wujud saling menyayangi, saling menghormati, saling membantu, itu sesuatu yang positif. Saya kira kita sekarang masalahnya ketika ada orang melakukan sebuah pelanggaran hukum, ya lebih baik ya diberi tindakan hukum. Ya, apa yang dilakukan oleh 11 prajurit itu ya adalah sesuatu yang harus diambil tindakan secara hukum. Artinya kita tegakkan hukum itu, tetapi tidak perlu menyalahkan jiwa korsa ya, karena memang nilai-nilai dari jiwa korsa itu memiliki nilai yang sangat positif ya itu. Tapi kalau ketika orang barangkali masalah pemahaman hukum yang kurang tahu, kurang jelas, dan itu mari kita perbaiki ya. Artinya kalau mungkin di mana saja, bukan hanya di lingkungan prajurit ya, tentang taat kepada azas hukum, taat kepada penghormatan kepada hukum dan sebagainya harus menjadi bagian dari keseharian, bagian dari kehidupan, itu juga harus kita tanamkan. Jadi menurut hemat saya juga ya, di semua lingkungan ya, termasuk di lingkungan TNI mungkin harus ada sebuah pemahaman yang lebih baik tentang perhormatan kepada hukum, bahwa preman atau premanisme harus kita berantas ya, masyarakat setuju, tetapi juga hukum harus ditegakkan. Oke, baik Pak Hendro, setujukah dengan Pak Hendradi mengatakan bahwa jika jiwa korsa ini, pembenaran jiwa korsa lah, dikatakan seperti itu, diterapkan pada hal yang berbeda seperti ini, di mana TNI juga mempunyai keahlian dibanding masyarakat biasa, maka hukumannya harus lebih berat dibanding masyarakat sipil?
Ya memang di peradilan Iya. militer begitu ya. Jadi orang sering salah sangka dikira kalau peradilan militer terus jadi ringan. Tidak. Peradilan militer itu tunduk pada KUHP dan juga ada satu lagi namanya KUHDM, Kitab Undang Hukum Disiplin Militer. Jadi selain dihukum sesuai dengan apa yang termasuk dalam KUHP, juga dia kena hukuman disiplin militer, lebih berat. Tapi juga disesuaikan dengan tugas pokoknya untuk pertahanan dan keamanan. Itu makanya dia spesialis di sini, spesialis. Sekarang mengenai jiwa korsa itu tadi, saya juga heran kenapa jadi mengecil begini. Sebetulnya kan ada 4 ukuran daripada kepemimpinan dari satu organisasi ke satu. Itu moral dari mereka yang dipimpin. Makanya saya sebetulnya kaitan ini pada moral, bukan hanya esprit de corps. Yang kedua baru ikatan jiwa korsa. Itu pun ketiga. Yang kedua disiplin. Jadi pertama moral, kedua disiplin, ketiga jiwa korsa, keempat profesionalisme. 4. Jadi peristiwa yang begini besar dihadapkan pada hanya masalah jiwa korsa, kecil amat. Gitu. Kalau menurut Bapak berarti masalah hukum yang bisu Ini di sana. masalah hukum, masalah moral. Itu hukum dan moral bicaranya pada tataran itu. Gitu. Kita tidak membenarkan apa yang diperbuat oleh mereka bersebelas ini. Tidak. Tapi salah kita kalau kita tidak memahami ini. Ya, kita harus paham bahwa ini terjadi, kita harus maklum. Hukum ini merujuk kepada siapa, Pak? Karena yang melaksanakan penegakan hukum sekarang ini yang langsung bersinggungan dengan masyarakat kan kepolisian. Ya, itu kan aparat penegak hukum. Tadi saya katakan, di mana hukum bisu, senjata bicara. Ya, itu udah ada gium, itu udah kodrat itu. Ya, karena itu maka hukum tegakkan yang betul gitu loh. Dan hukum itu kan ujung-ujungnya pada moral. Gitu. Ya, karena itu kita mau bicara salah apa benar, perbuatan salah, tapi ini prajurit bagus atau tidak, ini prajurit bagus semua, mestinya dapat bintang Mahaputra meskipun dia di penjara. Itu kalau saya, pendapat saya. Dijolak di masyarakat. Oh iya, beda. Masyarakat yang mana? Saya kan orang Jogja ini, masyarakat Jogja seneng kasih bintang Mahaputra kepada 11 orang itu, walaupun dia di dalam penjara terimanya. Semua sorak senang. Berarti secara tidak langsung Bapak merujuk pada tidak maksimalnya kerja kepolisian, ya, seperti itu. Karena preman-preman masih ada, berkeliaran, bahkan semakin banyak, lalu tidak diberantas, muncullah jiwa korsa dari prajurit. Itu sebetulnya ini ya lebih pada panggilan kewajiban. Makanya saya bilang aspek moral yang bicara. Bukan hanya jiwa korsa. Yang dibunuh 2 orang, ya, tentara, 1 anggota Kopassus. Jadi 2 orang ini jiwa korsa. Memang bicara juga di situ, juga pakai juga. Tapi persoalannya bukan itu. Panggilan kewajiban untuk menyelamatkan HAM, hak asasi manusia, yang selama ini dibunuh oleh preman. Maka apa yang dilakukan oleh 11 anggota Kopassus ini meskipun salah secara hukum adalah untuk menghidupkan kembali perlindungan terhadap HAM itu. Yang masyarakat sekarang dirazia lah oleh ormas, preman dibacok lah di sana sini. Pak Hendradi, bagaimana Pak tanggapannya? Ya, melindungi atau memproteksi HAM, tapi juga diduga melakukan pelanggaran HAM atau terlihat jelas melakukan pelanggaran HAM di sini. Ya, saya kira kalau kita kemudian menggiring pendapat publik bahwa seolah-olah tindakan pembunuhan itu dapat dibenarkan karena mereka preman, itu juga sesuatu yang keliru menurut saya. Ya, bahwa itu tidak maksimalnya tugas aparat penegak hukum, ya misalnya di Jogja lah, katakan kotanya Pak Endro ini, itu saya setuju dan itu memang mesti diperbaiki. Orang sekarang juga bukan saja militer kok yang bisa mengambil suatu tindakan main hakim sendiri, ya. Kita lihat di jalan-jalan sekarang mayoritas bisa menghakimi minoritas, bisa melakukan di mana-mana setiap hari di televisi kita lihat kantor bupati dibakar lah, segala macam. Ya itu kan menunjukkan bahwa hukum memang tidak ada. Tapi tetap toh kita harus selesaikan ini dengan memperbaiki ya hukum dan aparat hukumnya. Kalau kita membenarkan satu tindakan main hakim sendiri, ini saya kira sesuatu atas dasar alasan apapun, ya itu kita sedang menghancurkan negara ini sebetulnya. Ya, hukum tetap harus ditegakkan, dan kalau polisi di sini ya, sebagai aparat penegak hukum misalnya lemah, ya harus kita kritik, kita dorong, dan kalau perlu saya sih lebih setuju begini ya, hal-hal semacam itu yang menjadi pertanggungjawaban dia, misalnya ya Kapoldanya harus diganti. Iya. Kalau enggak ini Kapolda kan sudah diganti. Iya, enggak misalnya ya untuk satu daerah dalam ini.
Ya sekarang memang harus diganti kalau itu. Saya kira itu mau tidak mau. Saya kira. Pak TB, dengan digantinya Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta dari Brigjen Sabar Raharjo kepada sekarang akan dijabat oleh Brigjen Polisi HK Astana, Pak TB melihatnya ini salah kepolisian yang tidak menertibkan istilah preman di masyarakat. Saya lihat begini ya, soal ganti-mengganti itu perkara praktis lah. Tetapi harus ada sebuah perubahan, perbaikan dalam sistem. Karena begini, saya juga banyak informasi, misalnya ketika tersangka yang kemudian terbunuh itu kan awalnya dari Polres, dikirim ke Polda. Lalu Polda lepas tanggung jawab, sudahlah dikirim ke lapas saja, seolah-olah ada semacam pembiaran. Bayangkan, dalam teori-teori hukum, seorang tersangka itu adalah orang yang sedang diambil haknya, dikurung. Kalau dikurung mestinya diberikan perlindungan, tetapi ini malah diumpankan. Jadi sebetulnya masalah ini sudah diketahui dari awal. Kalau saja Kapolda itu paham betul, misalnya koordinasi dengan aparat-aparat yang lain dan sebagainya, mungkin tidak akan terjadi. Ya. Tapi okelah itu. Tetapi saya ingin juga menyampaikan bahwa premanisme dan sebagainya saya setuju diberantas, tetapi juga saya tidak setuju kalau pemberantasan itu juga harus melawan hukum. Jadi ini harus menjadi tanggung jawab kita semua, jawab kita semua. Itu yang harus kita sepakati bersama ya. Baik, Pak TB, kami akan lanjutkan dialog. Setelah ini akan membahas mengenai peradilan militer atau peradilan umum atau sipil. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Metro Pagi. Akan segera kami lanjutkan dialog dalam Metro Pagi ini. Pak Hendardi, kenapa Pak Hendardi mewacanakan pengalihan dari peradilan militer kepada peradilan umum? Tidak percayakah dengan peradilan militer yang ada? Begini, sebenarnya saya mengusulkan satu paket. Ya. Dari awal ini, sebelum ada temuan tim TNI AD juga, saya sudah mengusulkan ada satu tim investigasi independen ya, yang melibatkan pihak luar, elemen luar. Independen itu artinya di situ ada Polri, tentu ada POM TNI itu, dan juga ada dari unsur luar, baik perguruan tinggi, Komnas HAM atau apapun lah, LSM yang ini misalnya. Dan ininya sebetulnya kan rujukannya sudah ada dulu. Munir juga dibuat kasus TPF misalnya, tim pencari fakta. Presiden yang membuat hal itu. Kenapa? Ya karena persoalan ini memang persoalan serius. Kalau nggak serius nggak mungkin ada 3 tim investigasi jalan sendiri-sendiri itu. Ada polisi, ada TNI, ada Komnas HAM, mereka semua ini. Artinya apa? Persoalan ini sendiri memang serius. Dan karena itu, dan tidak cukup dengan TNI AD saja menurut saya. Ya karena kecenderungan juga untuk sekalipun kita bisa apresiasi temuan TNI AD, tapi kecenderungan untuk juga terhadap beberapa hal yang ganjil, misalnya apakah betul, atau kecenderungan adanya pertanyaan-pertanyaan apakah betul hanya 11 orang, tidak ada komando dan sebagainya, dan juga apa yang tadi Pak TB Hasanuddin katakan juga menyangkut aspek luar, apakah betul pihak-pihak di luar itu, pimpinan-pimpinan baik dari Pangdam, Kopassus sendiri maupun kepolisian dan sebagainya ini tidak tahu betul gitu kan, atau mereka sudah ada semacam komunikasi, sedikit-sedikitnya komunikasi atau koordinasi atau negosiasi bahkan gitu terhadap itu. Itu kan mesti diinikan dulu dengan tim penyelidik independen. Lalu kemudian usulan saya berikutnya adalah peradilan itu selama ini pengalaman dari peradilan militer sendiri menurut saya tidak cukup transparan, ya, unfair, dan agak lebih eksklusif, tertutup lebih. Karena itu saya kira dalam kasus yang semacam ini, apalagi ini menyangkut suatu cara oleh militer, bukan oleh militer, tapi bukan di dalam tugas ketentaraan, saya kira sangat wajar itu diadili di peradilan umum. Ya, tapi garis bawahnya buat saya adalah semua orang sama di depan hukum. Kaidahnya. Ya, jadi baik militer pun dia sama. Itu karena itu. Dan memang kan ini bukan nggak ada pembahasan, ada pembahasan di antara DPR dan pemerintah karena itu, tapi kan sesuatu bisa diterobos lebih cepat dengan Perpu misalnya. Usulan saya begitu. Ya, langsung kita konfirmasi ke Pak TB. Pak TB, secara undang-undang diperbolehkankah dari peradilan militer ke itu?
harus menjelaskan dulu secara rinci ya. Begini, peradilan militer itu harap diketahui ajas-ajasnya juga terbuka, transparan. Dan para hakimnya pun di bawah Mahkamah Agung. Jadi dia tidak tersendiri ya begitu. Dan mereka pun independen, tidak di bawah para komandan satuan. Itu harus dicatat dan harus diketahui oleh publik. Begitu ya. Bahwa kemudian kadang-kadang tidak terbuka itu seolah-olah karena memang media enggan mungkin masuk ketika peradilan militer itu dilakukan di misalnya pengadilan militer yang memang notabene lebih kelihatan seperti tempat asrama dan lain sebagainya ya. Itu yang harus saya garis bawahi. Tapi secara undang-undang Pak, Undang-Undang 31 tahun 97 diperbolehkankah peradilan militer dialihkan kepada peradilan sipil atau juga dibentuk tim investigasi gabungan? Jadi begini, ya saya jelaskan, menurut amanah di dalam reformasi yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu disyaratkan dalam amanah Undang-Undang TNI itu adanya peradilan umum untuk para prajurit TNI yang melakukan pidana non militer. Jadi kalau misalnya mencuri ya itu dilaksanakan di pengadilan umum. Nah, itu pada tahun 2004 sampai dengan 2006-2007 itu sudah menggelinding terus ya. Dan itu waktu itu ya kemudian pemerintah kemudian tiba-tiba mencabutnya. Nah, itu ya. Jadi bisa atau tidak Pak? Tetapi saya kesimpulan. Bisa atau tidak? Bagaimana? Jadi bisa atau tidak prajurit TNI ya, dialihkan kepada pengadilan umum dan juga dibentuk tim investigasi independen? Ini bukan bisa dan tidak bisa, tetapi undang-undangnya belum terbentuk. Ya, jadi tidak bisa kalau misalnya kita menggunakan undang-undang yang belum jadi. Saya setuju adanya peradilan umum, ya, tetapi juga harus dicatat begini, ya. Mari kita lihat, ya, apakah peradilan itulah yang menjadi penyebab orang tidak disiplin? Bukan, menurut hemat saya. Jadi kita lihat saja waktu zaman ABRI. Mohon maaf sebentar dulu ya supaya jelas. Waktu zaman ABRI itu polisi itu kan di bawah peradilan militer. Kemudian sekarang kemudian dipindahkan menjadi pengadilan umum. Apakah juga mereka kemudian menjadi sangat disiplin? Tidak juga. Dari data yang kami dapat, jumlah polisi itu lebih sedikit dari jumlah prajurit TNI. Tetapi walaupun polisi sudah masuk di dalam peradilan umum, ternyata kasus-kasusnya jauh lebih banyak dari kasus-kasus yang dialami oleh prajurit TNI yang notabene juga dibawa ke pengadilan militer. Jadi bukan ujungnya itu ya. Pak TB, maaf kami harus potong karena keterbatasan waktu. Dan Pak Hendro, statement terakhir, closing statement, apakah setuju harus ada konektivitas di sini? Tunggu saya luruskan dulu ya. Saya tidak membenarkan ya kejadian ini, kelakuan ini ya. Tetapi salah kita kalau kita tidak memahami apa yang dilakukan oleh 11 orang ini ya. Itu lurusin dulu. Terus yang kedua, mengenai peradilan militer. Ini bukan hanya untuk militer saja. Gerilya bersenjata kombatan itu masuk dalam lingkup peradilan militer. Kalau ada kaitannya sipil seperti kata TB tadi, itu ada namanya koneksitas namanya itu, peradilan koneksitas itu. Jadi kita lihat begitu, kita kalau ngomongin hukum bahasanya hukum. Gitu koneksitas dalam artian apa Pak? Kalau melibatkan pada yang non militer, sipil, non kombatan. Tapi kalau seperti Mahmilub itu kan orang sipil yang di pengadilan militer ya, karena dia pemberontakan bersenjata, menggunakan senjata. Bisa lewat pengadilan koneksitas, tidak perlu harus ada peraturan pengganti undang-undang seperti itu Pak? Begini, masalahnya itu kalau peradilan ini jelas harus peradilan militer. Tapi saya tadi setuju bahwa ini dilaksanakan transparan, terbuka. Kasatnya kan juga udah bilang begitu, janji akan terbuka. Sudah cukup menurut saya. Tapi kalau kita terus pindah ke pengadilan sipil, untuk apa? Malah lebih ringan kok itu. Iya, justru militer lebih berat harusnya ya. Pasti lebih berat lah, karena itu kepentingannya 3 kalau militer. Kepentingan bangsa, kepentingan hukum nasional, dan kepentingan disiplin TNI. Baik, terima kasih Pak Hendro Priyono. Maaf
keterbatasan waktu kami harus mengakhiri dialog ini. Terima kasih Pak Hendro Priyono, Pak Hendardi, dan juga Pak TB Hasanuddin telah bergabung bersama kami dalam Dialog Metro Pagi dari Bandung. Dan inilah akhir dari Metro Pagi pada pagi hari ini. Saya Robert Haryanto, mewakili rekan saya, Elvita, dan juga kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan saksikan Metro Pagi besok pada 4.30. Selamat beraktivitas hari ini. Sampai jumpa.